Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama podcast Ayo Baik Bareng di tanggal hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami. Kali ini kita akan bahas tentang podcast spesial. Ini ada request dari sahabat kita. Beliau ingin tentang bahas jodoh-jodoh, kemudian tentang masa depan, terutama tentang asmara. So guys, udah bisa masak mie instan belum guys? Pokoknya maju terus ya guys, karena masa depan memang seperti sepiring tempe, alias tidak ada yang tahu. Jangan mengharapkan pangeran berkuda putih datang menjemput kalau kamu belum tahu binatang apa yang jalannya muter. Yap, bebek dikunci stang. Nah, coba simak petikan kecil dari buku Ustadz Salim Afillah bagi yang merayakan cinta. Ini bahasan tentang topik jodoh dan masa depan. Tiada terlihat lebih indah bagi dua hati yang saling mencinta yang semisal nikah. Tiada terdengar lebih tua bagi dua pribadi yang menikah yang semisal berkah. Tiada terbaca lebih menjaga bagi dua jiwa yang berkah yang semisal sakinah. Tiada teraba lebih membara bagi dua sosok yang sakinah yang semisal mawaddah. Tiada terasa lebih syurga bagi dua sosok yang mawaddah yang semisal rahmah. Maka di lapis-lapis keberkahan rumah tangga syurgawi itu menumbuhkan putri-putri dan putra-putra berbakti yang mengenal Robnya, mentauhidkan ilahnya, memesrai kebersamaan dengannya, menikmati ketaatan padanya, bersumsumkan akhlak mulia dan bersendikan adab jelita. Ya, kali ini kita akan bahas, judulnya adalah Pangeran dan Putri Menikah. Seringkali kisah dan dongengan dari berbagai penjuru dunia diakhiri dengan kalimat mantra. Pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Maka, kita akan meluputkan pengajaran sebuah hakikat penting kehidupan jika membacakannya secara harfiah pada anak-anak kita menjelang tidur mereka. Yap, tentang lapis-lapis keberkahan. Sebab kebahagiaan yang lamanya hanya ada di kehidupan setelah mati. Sebab kesenangan yang kekal abadi hanya ada dalam surga dan ridho ilahi. Maka kisah semacam itu hanya jadi sahih jika kalimat akhirnya berbunyi, Pangeran dan putri menikah, lalu mereka berjihad dan dikaruniai kesyahidan di jalan Allah. Hidup bahagia selama-lamanya di dalam surga Firdaus tertinggi. Atau yang sedikit lebih panjang, Pangeran dan putri menikah, tiap kali mereka mendapat karunia lalu bersyukur, sesekali mereka menerima cobaan, kemudian bersabar, keduanya istiqomah dalam ketaatan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka mereka hidup bahagia selama-lamanya di dalam surga mulia. Di lapis-lapis keberkahan, salah satu kesadaran asasi adalah bahwa hanya di akhirat ada hidup sejati, lezat yang tanpa bosan dan tiada lelah, puas yang tanpa jeda dan tiada cela. Adapun dunia adalah tempat segala nisbi, dengan nikmat yang dimaniskan oleh musibah, dengan sehat yang dibugarkan oleh sakit, dengan lapang yang diluaskan oleh sempit, dengan anugerah yang diinsyafkan oleh kehilangan, dan dengan suka yang seniscaya duka. Allah telah menetapkannya dengan huruf wawu pertanda bahwa sumpah mengawali ayatnya, walana bluwannakum. Dan sungguh kami pasti akan menimpakan bala kepada kalian dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa serta berbuahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. So, pernikahan siapapun juga pangeran berkuda putih dengan putri bersepatu kaca, ataupun jejaka jelata dengan gadis bergaun perca, baik yang bisa masak mie instan maupun tidak, hanyalah awal dari lapis-lapis keberkahan. Jika mereka beriman dan bertakwa, ialah pintu untuk masuk ke hidup yang nyata dengan lega maupun sesaknya, puas dan kecewa,
mesra dan renggangnya, tertawa dan terluka, serta tersenyum dengan menangisnya. Sejenak, kenanglah hari itu, saat kita berdiri dengan pakaian terindah, harum menuangi dan riasan sederhana yang anggun. Di belakang kita, mahligai terukir menaungi kursi mewarnai menyala. Tatapan mata hadirin disejukkan warna bunga yang dirangkai dalam tatanan menawan. Satu persatu, dilantuni nasyid yang mengelun dan pengambilan gambar yang mengilatkan cahaya. Tetamu datang menyalami. Mereka tersenyum, mengadu pipi, dan membisikkan doa. Kira-kira seperti apa lapas munajat mereka ya? Doa yang disunahkan adalah Barakallah laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah karuniakan berkah kepadamu dan semoga Dia menganugerahkan berkah atasmu dan semoga Dia himpun kalian berdua dalam kebaikan. Ada dua penyebutan berkah di dalam doa ini. Yang pertama dengan harf lam, laka, berarti kepadamu. Yang kedua dengan harf a'la, alaika, bermakna atasmu. Yang pertama berarti kita mengharapkan dan memohon berkah, yakni tertetapnya kebaikan yang terus tumbuh dan berbuah, serta kian mesranya kita dengan Zat yang Maha Mencipta dalam hal-hal yang kita sukai. Yang lapang serta mudah, yang manis serta indah, yang menggembirakan, yang mengulukkan senyum dan menerbitkan tawa bahagia. Inilah berkah yang menyergapkan insyaf ketika kesenangan memudahkan lalai. Inilah berkah yang menggerakkan zikir ketika keenakan membawakan lupa. Inilah berkah yang menunjukkan syukur ketika kelimpahan melandaikan kufur. Inilah berkah yang menjaga ketaatan ketika kelebihan menggodakan kemaksiatan. Yang kedua, bermakna kita mengharapkan dan memohon berkah, yakni tertetapnya kebaikan yang terus tumbuh dan berbuah, serta kian mesranya kita dengan Zat yang Maha memelihara dalam hal-hal yang kita benci, yang sempit serta susah, yang pahit serta gundah, yang menyedihkan, yang menerkam getir, dan yang menggermiskan duka. Inilah berkah yang menyergapkan insyaf ketika nestapa memudahkan lalai. Inilah berkah yang menggerakkan zikir ketika derita membawakan lupa. Inilah berkah yang menuntunkan sabar ketika kegelapan melandaikan kufur. Dan inilah berkah yang menjaga ketaatan ketika kekurangan menggodakan kemaksiatan. Lalu, pinta ketiga dalam rangkaian doa itu adalah memohon berhimpunnya selalu para suami dan istri dalam kebaikan di segala keadaan. Ialah selamatnya keyakinan, sohihnya kehambaan, dan kokohnya akhlak mulia di dunia, ialah syurga dan ridhonya di akhirat sana. Jazakumullahu khairan katsiran, arigatou gozaimasu. Ini adalah insight dari beberapa buku yang kami baca, yaitu buku Bahagianya Merayakan Cinta, kemudian buku Lapis-Lapis Keberkahan, semuanya adalah karya Ustadz Salim Afillah. Ya, jadi memang makna-makna sejati kehidupan itu kita susuri ya, kita susuri terus dan menerus, kita tetap tapaki, kita terus yakini dan terus kita datangi serta kita pelajari, karena memang sejatinya lapis-lapis keberkahan serta bahagianya merayakan cinta yang akan kita bina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang sudah menikah, merawat dan menanam serta mengokohkannya, maupun yang belum menikah, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya demi menemukan dan bertemu dengan pangeran atau putri cantik dan jelita dari fana-fana yang sudah kita bina. Namun, jangan terlalu berekspektasi atau halu terlalu tinggi, karena memang pangeran atau putri cantik dan jelita ini hanya ada dalam pikiran kita. Kita tidak tahu jodoh seperti apa, ataupun kita akan bertemu orang seperti apa. Bagi yang jomblo ya, bagi yang sudah menikah tentu saja akan merawat dan membinanya. Ya, tetap semangat, tetap memperbaiki diri, kemudian mengokohkan dan merawatnya. Semoga Allah mudahkan dan kita diberikan Allah cahaya cinta serta asmara yang tiada habisnya untuk menghamba kepadanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast spesial hari ini.
Barakallahu fikum, tetap di ruang dengar kamu bersama podcast saya Baik Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.